Halo teman-teman, welcome to back my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk slashing UI design. Di video sebelumnya saya sudah membuat desainnya dengan menggunakan Figma, dan untuk di video kali ini saya akan mencoba untuk men-slashing desain hasil dari buatan saya. Oke, di slashing desainnya ini di sini saya membagi menjadi 3 kategori ya. Di sini ada navigation section, di mana navigation section ini berisi halaman logo dan juga kategorinya. Di sini ada home, kategori about us, dan kotak us. Di bawahnya di sini dibagi menjadi dua ya, ada konten yang berisi ada tulisan dan ada buttonnya, dan yang terakhir di sini ada modelnya, yaitu ada gambar dan 3D model fontnya ini. Oke, jadi di sini saya hanya menampilkan hero sectionnya saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja membuka di codingannya. Oke, untuk codingannya di sini saya menggunakan text tag-nya yaitu hanya vanilla JavaScript, HTML, dan CSS. Dimana untuk framework CSS-nya di sini saya menggunakan Bootstrap ya, untuk versi 4. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di komunitas getbootstrap.com. Di sini teman-teman bebas menggunakan version berapa. Di video kali ini saya hanya menggunakan version 4. Dan untuk version 4 di sini saya menggunakan Bootstrap yang ada SCSS-nya ya. Jadi saya mengimplementasikan untuk menggunakan Sass. Oke, langsung saja di sini saya membuka indeks HTML-nya. Dimana di indeks HTML-nya di sini saya membuat strukturnya seperti semantik ya, ada header dan ada main. Dimana headernya di sini saya tampung untuk menambahkan navbar di Bootstrap-nya. Tinggal teman-teman mencari navbarnya, tinggal dikopikan langsung. Oke, saya ambil di sini ya. Jadi tinggal dikopi, tinggal dikasih copy paste. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita cek untuk tampilannya. Di tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sama seperti di desain Figma-nya, ada sebagian nanti saya akan hapus menyerupai hasil desain saya. Oke, sudah saya ringkas seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat untuk codingannya, dan untuk tampilannya terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah ada logo dan sudah ada kategorinya. Di sini kategorinya sudah saya aktifkan berdasarkan warna yang sudah ditentukan di Figma UI desainnya. Oke, selanjutnya di sisi bawahnya di sini ada dua konten ya, ada konten untuk nama dan ada konten untuk menampilkan 3D modelnya. Oke, langsung saja pertama kita membuat konten namanya terlebih dahulu. Oke, untuk di tampilannya di sini saya menggunakan demand-nya ya. Oke, untuk konten yang pertama di bagian sebelah kiri yaitu membuat konten, dimana saya bungkus menggunakan section, dimana sectionnya di sini saya menggunakan class yaitu container, dan di bawahnya yaitu ada padding topnya saya beri 4. Oke, dan jangan lupa di headernya juga saya mengasih sebuah kontainer juga ya, jadi ada space antara kiri dan kanan seperti ini. Snapnya kita masukkan ke dalam kontainer jadi seperti ini. Oke, setelah sudah membuat kontennya, di sini saya membuat div lagi yaitu row align item center, jadi agak ke tengah ya. Selain itu juga saya membungkus di margin buttonnya dengan 5. Jadi seperti ini. Selain itu juga di dalam align centernya ini saya bagi menjadi dua ya, yaitu div call dengan ukurannya 7 dan padding right-nya 5 dan margin buttonnya ada 5. Oke, untuk sisi kiri di konten, dan untuk sisi kanannya nanti ada ukurannya yaitu div call 5, dan untuk margin left-nya ada juga 5 seperti ini. Ini untuk sisi yang di model 3D-nya. Oke, kita buat untuk sisi yang ada di sebelah kiri yaitu konten, dimana berisi judul dan ada buttonnya. Oke, langsung saja kita buat untuk judulnya. Di sini judulnya saya menggunakan ukuran A1
sesuai standar yang pertama, yaitu sesuai semantik HTML, dimana H1 di sini saya mengasih font white-nya dengan bold pastinya, dimana saya nanti juga ada line height-nya. Di sini saya kasih 1 dan margin button-nya saya kasih 5. Oke, dimana H1-nya di sini saya kasih judul yaitu device phone model. Seperti ini. Kalau kita cek, ya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada judul. Oke, selanjutnya juga di sini saya kasih ada description-nya. Di description-nya saya kasih font white like. Di sini saya kasih white-nya itu ada sekitar 75 dan margin button-nya ada 5. Oke, jadi seperti ini. Saya kasih untuk create 3D file. Oke, untuk tulisannya di description-nya di sini saya kasih style dan line height-nya saya kasih 17%. Oke, terlihat seperti mana? Kita cek. Ada kesalahan di sini. Ada salah, harusnya 70%. Dia agak lebih tinggi lagi. Oke, jadi terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah untuk membuat deskripsi dan judulnya, saya membuat sebuah button di bagian bawahnya. Oke, langsung saja di bagian buttonnya di sini tinggal button. Saya kasih shadow-nya ya, karena di Figma ada shadow. Di sini saya kasih padding-nya secara keseluruhan itu 5 dan ada class button dan button primary. Selain itu juga untuk bentuknya yaitu raw dan teksnya jangan lupa white. Seperti ini saya kasih show. Oke. Oke, jadi terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah membuat tulisan judulnya dan button, selanjutnya kita akan membuat gambar dan ada 3D modelnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memperbaiki tampilan di kanvasnya, di CSS-nya agar terlihat smartphone-nya lebih presisi ya. Untuk positionnya kita bikin sebuah kelas dinamakan dengan WebGL, dimana WebGL ini kita styling dulu terlebih dahulu. Untuk styling WebGL-nya di sini saya kasih positionnya harus absolute. Untuk left-nya ini saya kasih sebesar 50% dan top-nya juga 50%. Untuk outline-nya saya kasih 0, jadi tidak ada garis. Dan transform untuk position-nya saya kasih untuk translate-nya yaitu X-nya itu sebesar minus 50% dan Y-nya yaitu sebesar sama 50%. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Selain itu juga di tag canvasnya saya kasih ada semacam kursor ya, bukan pointer tapi semacam grab. Oke, untuk styling di WebGL-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba membedah di 3JS-nya untuk memanggil model 3D-nya, dimana modelnya terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk melakukan ekspor model ke dalam web. Oke teman-teman, jadi untuk mengimport data model iPhone X-nya di sini saya menggunakan modelnya. Di sini saya ada membagi dua, yaitu GLTF loader dan Draco loader. Karena kalau saya cek di sini untuk formatnya yaitu menggunakan Draco loader. Jadi sehingga harus melakukan import Draco loader
dari Three.js. Nah, setelah sudah memanggil dua gltf loader dan Draco loader, selanjutnya teman-teman melakukan memanggil modelnya dengan menggunakan gltf loader .load dan langsung menampilkan scenes.add seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah menampilkan model dari iPhone X-nya, jangan lupa teman-teman juga membuat lighting-nya ya teman-teman ya. Lighting-nya di sini saya menggunakan ambient light dan juga directional light. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman harus menentukan kameranya ya. Jadi posisi letaknya modelnya itu ada di posisi di bagian mana. Di sini saya sudah menentukan settingannya, yaitu sebesar koordinatnya sebesar ini, xy-nya sebesar 2 titik sekian dan y-nya 1, dan untuk koordinat z-nya yaitu minus 2 titik sekian. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menentukan kamera, pastinya juga menentukan kontrolnya itu seperti apa. Di sini saya sudah melakukan target setnya itu dengan XYZ-nya seperti 0 dan 0.75, dan saya itu juga benda dari modelnya itu auto rotating ya, jadi tidak diam tapi ada rotasinya, yaitu saya buat true, dan enable routingnya juga true. Dan untuk enable zoomnya, jadi ketika scrolling mouse ke atas atau ke bawah itu saya settingkan jadi false. Oke, untuk kelengkapan komponennya seperti itu. Jadi meload model, menampilkan modelnya, yaitu juga menampilkan lightning apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu juga kameranya penting juga teman-teman harus menyantikan kameranya, kamera posisinya berapa, dan juga controllingnya seperti apa. Oke, setelah sudah melakukan keempat komponen tersebut, lalu kita merender modelnya. Dimana untuk merender modelnya, di sini saya menggunakan tag canvas pastinya. Alpha True ini istilahnya untuk background, biasanya untuk default backgroundnya itu hitam, saya buat menghilang jadi transparan true, dan juga menggunakan anti aliasnya juga menggunakan true. Oke, untuk tampilannya akan terlihat seperti ini teman-teman. Oke, jadi terlihat seperti ini ya. Kalau kita save lagi, oke, jadi terlihat seperti ini. Jadi ketika kita meng-scrollkan ke bawah, itu gambar tidak bergerak, jadi dia mengikuti position kamera yang sudah saya tentukan. Selain itu juga kita bisa melakukan drag and drop-nya seperti ini ya. Jadi terlihat mouse-nya terlihat seperti di model. Oke, seperti itu teman-teman untuk membuat model dengan menggunakan Three.js. Jadi terlihat lebih steril dan lebih interaktif lagi pastinya. Jadi bisa digerakkan dari atas bawah, kiri kanan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, dan see you in the next video.